wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin aku Nadira Tifanisa Sabila dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kali ini aku akan membahas tentang strategi menyimak secara aktif. Pernahkah kalian merasa percakapan menjadi lebih menyenangkan ketika lawan bicara kita benar-benar memperhatikan apa yang kita katakan? Itulah kekuatan dari menyimak aktif. Menyimak bukan hanya sekedar mendengarkan, tetapi juga memahami, menganalisis, dan merespon apa yang disampaikan. Dalam era informasi yang serba cepat ini, kemampuan menyimak yang baik menjadi semakin penting. Bayangkan jika kita bisa memahami sudut pandang orang lain, kemudian membangun hubungan yang lebih kuat, dan menemukan solusi atas masalah yang kompleks. Dengan menyimak aktif, semua itu mungkin. Menyimak secara aktif adalah kegiatan mendengarkan secara aktif dan kreatif yang bertujuan untuk mendapatkan informasi, memahami makna, dan pesan yang disampaikan. Penyimak yang aktif akan melibatkan dirinya secara total, termasuk penginderaan, sikap, kepercayaan, perasaan, dan intuisinya. Menyimak dapat dilakukan dalam berbagai situasi, yaitu menyimak secara interaktif dan non-interaktif. Menyimak secara interaktif terjadi dalam percakapan sehari-hari, tatap muka, dan percakapan di telepon. Sedangkan menyimak secara non-interaktif dilakukan saat mendengarkan radio, musik, televisi, ataupun acara seremonial. Nah, kenapa sih menyimak aktif itu sangat penting? Karena dengan menyimak aktif, kita mungkin saja bisa membangun hubungan. Ketika orang merasa didengarkan, mereka akan lebih terbuka dan percaya kepada kita. Kemudian dapat meningkatkan pemahaman. Menyimak aktif dapat membantu kita memahami informasi yang lebih baik dan dapat menghindari kesalahpahaman. Kemudian dengan menyimak aktif kita dapat membuat keputusan yang lebih baik, karena dengan informasi yang lengkap dan akurat kita dapat membuat keputusan yang lebih bijaksana. Dan dengan menyimak aktif juga dapat meningkatkan kemampuan berkomunikasi kita, karena dengan menyimak bisa melatih kita untuk menjadi komunikator yang lebih baik. Nah, kemudian juga ada teknik untuk menyimak secara aktif. Yang pertama yaitu kita harus memfokuskan secara penuh kepada lawan bicara. Misalnya dengan menghilangkan gangguan, kemudian tatap mata lawan bicara dan dengarkan lawan bicara dengan sepenuh hati. Kemudian kita dapat mengajukan pertanyaan yang relevan untuk menggali informasi lebih mendalam ataupun informasi yang belum kita ketahui. Dan kita juga dapat meringkas kembali atau ulangi kembali apa yang telah kita dengar untuk memastikan kepemahaman kita. Dan kita dapat memberikan umpan balik dengan cara memberikan tanggapan yang menunjukkan bahwa kita itu memperhatikan dan mendengarkan. Dan yang terakhir yaitu hindari interupsi. Sebisa mungkin kita harus tunggu lawan bicara kita selesai berbicara sebelum memberikan tanggapan yang ingin kita berikan. Nah, adapun juga manfaat menjadi pendengar yang baik. Yang pertama yaitu kita dapat dihargai oleh orang lain. Orang lain akan senang berinteraksi dengan kita karena kita menjadi pendengar yang baik. Kemudian mencegah konflik. Kita dapat memahami perspektif orang lain dan dapat membantu menghindari kesalahpahaman dan konflik. Kemudian kita dapat membuka peluang baru. Menjadi pendengar yang baik dapat membuka pintu menuju peluang kerja, persahabatan, dan kemitraan yang baru. Menjadi pendengar yang baik adalah sebuah keterampilan yang dapat dipelajari dan diasah. Dengan mempraktikkan teknik-teknik menyimak secara aktif dan rutin, kita akan merasakan manfaatnya dalam berbagai aspek kehidupan. Ingat, setiap orang memiliki cerita yang ingin didengar.
Jadilah pendengar yang baik. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.